Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram ingkang kita mulyakaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh minangkani Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muzammil selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, ugi kepada Bapak Dr. Andes Mahsun selaku Ketua NU Ker Lazisnu Jawa Tengah beserta seluruh UPZIS atau pengurus cabang Lazisnu se-Jawa Tengah seluruhnya yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah kita bersama melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yang menjadi harapan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan betul-betul menjadi amalan solihan makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, kita bertarawih, kita bertadarus, dan kita pungkasi semua amal itu dengan zakat fitrah. Ini artinya bahwa zakat ini adalah menjadi penyempurna ibadah kita bersama. Bulan Ramadan mempunyai dimensi, satu adalah vertikal, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa imanan wahtisaban. Kita bertadarus juga sama lillahi ta'ala. Kita berzakat ini juga lillahi ta'ala. Tetapi zakat ini mempunyai satu kelebihan. Di samping unsur vertikal kepada Allah, zakat juga mempunyai makna secara horizontal. Tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Maka kita berharap ini zakat ini bisa mendidik kita bersama-sama. Tidak hanya menjadikan kita manusia yang soleh secara ritual, tetapi juga menjadikan kita manusia yang bisa solih secara sosial. Terlebih lagi di saat pandemi seperti yang kita rasakan hari ini. Maka gerakan seperti Lazisnu di Jawa Tengah khususnya, ini harus lebih kita tingkatkan. Ini harus kita tingkatkan agar kembali menyadarkan khususnya kepada warga NU dan juga umumnya kepada seluruh masyarakat umat Islam di Jawa Tengah. Pentingnya kesalehan secara sosial. Jadi tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup dengan kita
Membaca Al-Quran tidak cukup dengan kita hanya hari ini berumroh yang selalu menjadi bangga-banggaan. Tetapi mari kepedulian kita terhadap tetangga, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, ini harus kita tingkatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man lam yahtam bi umuril muslimin. Barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan-persoalan umat Islam, persoalan-persoalan saudara-saudara kita, falaisa minna. Maka jangan berharap kamu ikut rombonganku, kata Rasulullah. Nah kalau kita nggak diakui rombongan Kanjeng Nabi, terus mau ikut siapa? Kalau kita tidak punya kepekaan sosial, kita tidak punya empati terhadap saudara. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin sudah 3 bulan tidak bekerja. Banyak sekali saudara-saudara kita yang ada dalam himpitan-himpitan ekonomi. Belum lagi ini rob, banjir juga tidak berhenti. Maka saya berharap Lazisnu akan bisa maksimal hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang terhimpit persoalan. Ada beberapa hal yang hari ini sedang menjadi persoalan, khususnya di kalangan warga Nahdliyin. Saya juga derek titip tentang keberlangsungan ratusan ribu santri-santri yang pada bulan-bulan ini akan kembali ke pesantren. Kita bisa memahami ketika orang tua ini sudah 3 bulan nggak bekerja, anak harus kembali ke pesantren, tentu akan ada persoalan finansial di situ. Bagaimana berangkatnya, belum lagi nanti kitab-kitabnya di pesantren. Mari kita ketuk bersama-sama saudara-saudara kita untuk berinfak, bersedekah. Setelah zakat, kita masih ada peluang yang namanya infak, namanya sodakoh untuk para santri yang akan kembali ke pesantren. Bahkan kepada para guru-guru ngaji. Ini juga menjadi kesadaran yang harus kita pupuk bersama-sama. Satu itu. Yang kedua, yang juga harus kita persiapkan bersama-sama, bahwa 1, 2, atau 3 bulan lagi kerawanan pangan ini akan terjadi. Sebentar lagi akan kemarau, sementara banyak kemarin yang gagal panen, ini akan menjadi problem besar di tengah-tengah masyarakat. Beberapa ahli mengatakan bahwa nanti di bulan September, Desember, sampai Desember, itu adalah saat-saat kerawanan pangan. Nah, maka kita mengetuk kesadaran saudara-saudara kita yang hari ini masih diberi rizki yang lancar oleh Allah, bahkan ada kelebihan rizki, untuk ayo bersama-sama lewat Lazisnu mensedekahkan, menginfakkan, bahkan kita mempersiapkan semacam lumbung-lumbung agar nanti kita bisa berbuat banyak di saat saudara-saudara kita sedang kesulitan. Sekali lagi, rawan pangan itu akan terjadi 2-3 bulan lagi. Ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk mengantisipasinya. Sebetulnya banyak saudara-saudara kita yang ingin kadang bersedekah, ingin berinfak, bahkan berzakat. Tapi kadang-kadang karena kurang masifnya
edukasi di tengah masyarakat. Bagaimana caranya zakat, hitungannya seperti apa. Ini kadang-kadang menjadikan masyarakat jadi lupa, bahkan enggan. Ini banyak sekali. Atau ketika ada saudara-saudara kita dari warga Nahdliyin ingin bersedekah, tapi tidak kenal dengan lazisnu. Nah ini tantangan. Bagaimana lazisnu di setiap cabang untuk masif mengenalkan diri, masif membranding, mengkampanyekan. Kita sudah punya lembaga sendiri. Kita sudah punya lembaga sendiri. Nah, ini harus ada branding yang kuat dari lazisnu. Branding yang kuat itu tentu performan tampilan daripada lazisnu. Bagaimana kita bisa melayani dengan efektif, bagaimana kita bisa melayani dengan efisien, dan juga bisa dipercaya. Insya Allah, kita ini kalau ngurusi warga NU saja semuanya berzakat, berinfak, bersedekah lewat lazisnu, insya Allah lazisnu sudah menjadi besar. Ini warga NU sajalah. Apalagi kalau nanti kita bisa menarik saudara-saudara kita di luar NU untuk bagaimana memanfaatkan lazisnu ini menjadi saluran zakat yang terpercaya. Saya percaya kepada Pak Mahsun, kepada teman-teman lazisnu untuk selalu mengupgrade, untuk selalu berkembang, meningkatkan skill. Insya Allah kita harus terus belajar, dan belajar agar lazisnu ini bisa menjadi tuan rumah di tengah-tengah warga NU sendiri. Di tengah gempuran banyak sekali sekarang lembaga-lembaga zakat di luar kita yang menawarkan berbagai fasilitas kemudahan, tapi lazisnu harus tetap ada di hati para kiai, lazisnu harus tetap ada di hati para ibu nyai, muslimat, ansor, ibnu IPPNU, keluarga besar NU, tidak ada pilihan lain. Untuk berinfak, bersedekah, itu hanya ada di lazisnu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, alal akil ayyakuna aliman bizamanihi mukbilan fi sya'nihi wa arifan li rabbihi. Kalau kita ingin tetap eksis, kita ingin tetap istiqomah, berada di hati umat, hari ini dibutuhkan akil, kecerdasan. Orang yang cerdas adalah orang yang aliman bizamanihi. Tahu terhadap situasinya. Ini sekarang situasinya tengah pandemi. Ketika masyarakat sekarang disarankan untuk tidak keluar rumah, maka bagaimana? Lazisnu bisa datang ke rumah-rumah masyarakat. Datang tentu tidak harus secara fisik, tapi datang melalui teknologi. Maka dibutuhkan yang namanya mukbilan li sya'nihi. Lazisnu harus bisa mensikapi zaman ini dengan cara-cara kekinian. Cara-cara kekinian. Nah, ini yang dibutuhkan hari ini. Kita paham situasi, zaman sudah berubah. Mukbilan fi sya'nihi, melayani dengan cara-cara kekinian. Tampilan ini menjadi sangat penting karena kita akan berhadapan dengan lembaga-lembaga di luar NU yang luar biasa. Dan yang terakhir, arifan li rabbihi. Nah, ini kita harus terus bersandar kepada para alim ulama, bersandar kepada dawuh-dawuhnya para fuqaha, agar syariahnya tetap terjaga,
agar apa yang menjadi tuntunan para ulama tetap kita pegang penuh-penuh. Insya Allah kita terus berkembang, tetapi kita tetap berpijak kepada akidah kita, berpijak kepada dawuh para alim ulama. Insya Allah dengan modal seperti itu, saya yakin Lazisnu Jawa Tengah akan semakin berkembang dan akan semakin mengakar. Saya berharap nanti tidak hanya di PC lah. Lazisnu bisa sampai ke MWC, bahkan ke ranting-ranting. Agar betul-betul melekat di warga NU dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Demikian harapan dan doa yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pribadi dan keluarga tentu banyak kekhilafan kesalahan selama ini. Kami mumpung masih bulan Syawal mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Akhiru kalam, walafu minkum, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.